dampingan secara online ya di malam yang penuh kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa secara online begitu ya, tetapi tidak mengurangi rasa semangat teman-teman semuanya untuk terus menyiapkan PKMP terbaiknya agar bisa memberikan manfaat ya, atau memberikan dampak seluas-luasnya pada masyarakat sekitar. Tentu ini juga bagian dari ikhtiar bagaimana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum. Nah, teman-teman TKMP yang berbahagia, sebelum saya mulai perlu saya juga absen ya. Perlu saya absen siapa saja yang malam ini hadir dan meluang untuk mengikuti pendampingan secara online. Bagi saling mengingatkan, terutama TKMP yang minim respon, yang sulit dihubungi ya, agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi ya. Maka hari ini atau malam ini saya lebih cenderung untuk mengingatkan, saling berbagi pengalaman. Tahun lalu saya mendampingi di daerah Kediri, di daerah Jombang, supaya tidak menjadi temuan ya, tidak menjadi temuan dari Kementerian Tenaga Kerja, karena hal ini akan berdampak pada keberlangsungan usaha teman-teman semuanya. Kemudian malam ini perlu saya coba cek sound. Apakah Hakam sudah hadir? Mas Hakam? Mas Hakam sudah hadir? Sudah hadir belum Mas Hakam? Ya, tolong direspon ya, supaya waktunya cukup efektif. Kemudian Mas Akrom monitor. Mas Akrom monitor, apakah sudah hadir? Halo Mas Akrom monitor, apakah sudah hadir ya? Oke, berikutnya Mbak Masruro, apakah sudah hadir Mbak Masruro? Halo Mbak Masruro, apakah sudah hadir? Monitor tidak hadir ya. Mas Rifai, apakah sudah hadir Mas Rifai? Tidak hadir juga. Oke, tidak apa-apa, nanti saya jelaskan ya. Jangan sampai bingung atau posang karep tibi. Nah, ini penting nih kalimat malam ini ketika saya ajak online untuk melakukan pendampingan dan tidak hadir malam ini, sampai di kemudian hari posang karep tibi, saja pria, sawa, saya tanya macam-macam lah. Nggak apa-apa.
Kemudian Mbak Kori, ya Mbak Koriah. Mbak Koriah hadir? Hadir ya, oke. Thank you ya. Kemudian lanjut Mas Rizky. Oh hadir ya Mas Rizky, saya lihat tuh. Mas Rizky hadir ya. Ya Mas Rizky juga hadir tuh. Ya. Kemudian selain Mas Rizky ada Mbak Furida. Mbak Furida hadir? Hadir ya, oke. Selangkong Mbak, ya oke. Kemudian Ibu Maftuha hadir? Hadir, oke. Mator Selangkong. Kemudian ada Mbak Nur Alisa. Ya Mbak Nur Alisa hadir? Hadir, oke. Thank you ya. Kemudian kita cek lagi Badrut Tamam. Badrut Tamam hadir? Badrut Tamam. Badrut Tamam hadir? Enggak hadir ya? Oke. Enggak apa-apa ya. Kemudian Uzailatul Jannah hadir kah? Uzailatul Jannah hadir? Oke, tidak hadir juga. Tolong di grup sambil diingatkan ya. Eman, malam ini kalau tidak hadir karena saya pendampingan online ini terakhir ya. Selebihnya saya tidak melakukan pendampingan secara online. Maka malam ini sangat penting bagi keberlanjutan teman-teman TKMP. Nurholila, Bu Nurholila. Bu Nurholila. Ya, hadir? Bu Nurholila? Tidak hadir ya? Oke. Ya. Kemudian Abah Amin atau Haji Amin. Haji Amin. Haji Amin monitor tidak hadir juga. Berikutnya Pak Supardi. Pak Supardi. Oke, silakan Pak Supardi. Pak Supardi hadir? Tidak hadir. Ya, berikutnya lagi Mas Irfan. Mas Irfan? Monitor? Hadir kah? Tidak hadir. Kemudian ada Mas Hudi. Mas Hudi monitor? Hadir Mas Hudi? Tidak hadir. Oke. Berikutnya ada Laila. Laila Seratin. Selain Lata Ratin. Laila hadir? Tidak hadir juga ya. Zainab. Zainab hadirkah? Zainab? Tidak hadir juga. Nah, baik. Ya. Artinya teman-teman semuanya, malam ini sebenarnya kita lebih enjoy sambil dung-tedungan, ngedingaki, sambil neko TV, lebih saya sambil minum kopi. Nah, senikah sesederhana itu pertemuan malam ini. Oke. Kenapa saya katakan sesederhana itu? Karena tidak menyita waktu, yang jualan tetap bisa jualan,
Yang goreng bisa sambil goreng, yang ngomong sambil ngomong ya. Malam ini bisa dilakukan dengan pola apapun sepanjang ada kemauan, sehingga keberlanjutan TKMP yang sampai malam ini teman-teman terus berproses ya, baik itu yang berkaitan dengan laporan, video dan seterusnya ya. Insya Allah malam ini kita coba tuntaskan beberapa persoalan yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Nah, malam ini saya beri judul pendampingan dan sharing session TKMP Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Nah, sudah tampilkah di layar saya, di layar Anda? Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa agenda yang kemudian saya tuntaskan malam ini supaya teman-teman yang akan melanjutkan membuat arus kas, laporan, video sampai kemudian dinyatakan final sama Kementerian Tenaga Kerja. Nah, teman-teman semuanya, adapun agenda atau diskusi malam ini yang perlu kita bicarakan bersama-sama. Pertama, produk TKMP ya. Nah, produk TKMP ini harus ada. Apakah yang jualan kopi, apakah yang ternak ayam, apakah yang kambing misalnya ya, kalau Nur Alisa cirengnya, kalau Mbak Furidah dengan toko sembakonya 26 jam misalnya, maka produk ini atau produk TKMP ini harus sesuai dengan ajuan proposal yang saudara atau teman-teman ajukan di Bishub. Nah, produknya jelas, ada fotonya ya, ada fotonya, kemudian kirim ke saya ya. Ini kaitannya dengan laporan ya, laporan saya sebagai pendamping. Artinya begini teman-teman semuanya, Pak Ramadan atau saya ini memiliki kewajiban untuk melaporkan TKMP yang saya dampingi. Gitu. Oh, ada TKMP yang bandel. Ada TKMP yang tidak ngirim bukti pencairan. Ada TKMP yang tidak punya media sosial. Saya laporkan apa adanya. Ya. Maka harus menjadi perhatian serius ya bagi teman-teman yang lain. Yang kedua, saya akan bicara strategi pemasaran. Pak, bagaimana strategi pemasarannya, Pak? Strategi pemasaran itu nanti saya bantu membuatkan. Contoh, misalnya Mbak Furidah ini strategi pemasarannya apa? Nah, strategi pemasarannya memasang atau membuat media sosial. Yang kedua,
menyiapkan wifi gratis supaya banyak pengunjungnya. Kemudian apalagi misalnya menyiapkan voucher, ya beli 1 gratis 5, misalnya begitu ya. Ya, beli di tokonya Bu Furida, beli 1 kilo minyak itu gratis 2 kilo. 2 liter maksud saya ya, bukan kilo ya. Nah, misalnya begitu, itu bagian dari strategi. Ya, kalau cireng misalnya beli 1 bawa pacarmu gratis. Jadi beli cireng bersama pacarnya gratis gitu kan. Ya. Itu bagian dari strategi, maka itu nanti saya yang akan mengisi. Ya, atau TKMP bisa japri saya. Strateginya seperti apa, Pak? Yang kemudian adalah arus kas. Nah, arus kas ini penting. Ya, nanti ada contohnya di slide ini. Arus kas itu minimal laporan keuangan yang 5 juta. Ya, yang 5 juta itu untuk apa saja? Tanggal sekian beli beli apa ya? Beli ini apa namanya? Alat misalnya kan, alat untuk memotong. Tanggal sekian beli apa, ini habisnya, kwitansinya ada. Sehingga kwitansi sekecil apapun itu harus disimpan. Dan itu juga harus diupload nanti, bukan dikirim ke saya. Nah, gitu. Yang dikirim ke saya adalah laporan arus kas. Nah, yang dikirim ke saya laporan arus kasnya. Laporan arus kas kirim ke saya, panjenengan nanti semuanya unggah ke Bishubnya. Ya, kemudian begitu juga dengan kwitansinya. Ya, maka bagaimana kalau ada toko tidak punya kwitansi atau tidak punya stempel, tidak apa-apa. Yang penting punya kwitansi, ada nomor HP-nya dan nama penjualnya. Yang tidak punya kwitansi, beli kambing, beli ayam, ya buatkan ya, oret-oretan, beli kambing tanggal sekian ke Pak siapa, nomor HP-nya, kemudian selfie foto bersama penjualnya kalau memang tidak punya kwitansi. Nah, begitu ya, nanti secara detail. Kemudian NIB. NIB ini penting juga. Jangan sampai TKMP yang saya dampingi tidak punya NIB. Apa fungsinya NIB? Berarti kalau sudah punya NIB, usaha panjenengan semuanya terdaftar ya di dinas perizinan. Ya, NIB kan nomor induk berusaha. Nah, kalau sudah punya NIB, nanti tahun depan bisa mengajukan lagi namanya TKML. Ya, berarti lanjutan. Lanjutan ini bantuan dananya 15 sampai 20 juta. Kan eman kalau tidak punya NIB. Misalnya Mbak Furida laporan arus kasnya bagus, punya NIB, sudah punya karyawan meskipun 1. Ajukan tahun depan, Mbak. Nah, siapa tahu rezekinya kemudian dapat bantuan sekitar 15 sampai 20 juta. TKML itu syaratnya harus punya NIB dan arus kas yang bagus.
Kemudian selain NIB, misalnya rencana bisnis. Nah, rencana bisnis ini Pak Ramadan, ya saya yang buat. Saya yang buatkan rencana bisnisnya supaya cepat. Apa rencana bisnisnya? Contoh, punyanya Mbak Nur Alisa, rencana bisnis buka cabang di tempat lain. Ya, minimal 1. Itu rencana bisnis. Yang kedua, menambah varian rasa. Misalnya gitu, varian rasa. Yang ketiga, misalnya rencana bisnisnya pengembangan pengembangan menu atau penambahan menu, tidak hanya cireng, ya bisa ke kopi, bisa disiapkan tempat nongkrong. Ini bagian dari rencana bisnis. Nah, nanti saya yang buatkan, cek ke boter, ya. Beberapa dari 11 angka ini saya nanti yang akan membuatkan. Kemudian ada lagi kesesuaian usaha. Nah, kesesuaian usaha itu saya juga yang buatkan dengan catatan panjenengan teman-teman itu harus mengirim screenshot identitas bisnis itu, ya, harus mengirim screenshot identitas bisnis yang ada di Bishubnya, screenshot kirim ke saya, nanti tak ceritakan setelah ini ya, apa fungsinya 11 pembahasan ini. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, sambil ngopi dulu ya, santai dulu ya. Sambil ngopi dulu ya. Sambil ngopi. Kemudian ntar ya. Tadi nggak dibetek dah. Tadi dimatikan dah. Ntar ya. Kok pas aku semua. Oke, saya lanjutkan. Ya, yang berikutnya adalah menjalankan usaha. Nah, maksudnya apa menjalankan usaha? Maksudnya menjalankan usaha, apakah teman-teman ini menjalankan usahanya sesuai dengan proposal? Nah, itu saya juga yang membuatkan dengan catatan ada bukti. Ya, ada bukti foto saat menjalankan, saat memproduksi, ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada yang ke-8 adalah pencairan dana. Pertanyaan saya, adakah TKMP yang saya dampingi yang belum cair? Ada? Adakah yang belum cair? Enggak ada ya. Insya Allah sudah cair semua ya. Saya yakin sudah cair semua ya. Kalau tidak ada kalau ada yang belum cair, bisa japri saya ya. Nah, kenapa pencairan dana ini penting? Ketika teman-teman sudah cair,
Kenapa saya minta bukti kwitansinya? Ya, karena saya juga membuat laporan yang juga sama-sama diunggah, sehingga nota itu atau kwitansi itu ya itu real dari bank sebesar 5 juta. Yang berikutnya ya, yang ke-9, alhamdulillah tidak ada yang menolak. Ya, saya kunjungi satu-satu, tidak ada yang menolak, alhamdulillah. Kemudian yang 10 juga begitu. Ya, artinya apa? Keberadaan TKMP jelas ya. Abah Amin di depan rumahnya jelas. Pak Supardi dengan kedai kopinya jelas. Mbak Furida alhamdulillah etalasenya sudah terisi. Ya, kulkasnya sudah jadi. Tinggal berdoa sama Sang Ilahi. Mudah-mudahan lancar rezekinya. Oke. Yang terakhir dari poin ini adalah media sosial ya. Media sosial. Nah, artinya begini, dalam konteks media sosial ini teman-teman TKMP ya, teman-teman TKMP diusahakan punya akun media sosial, baik akun pribadi. Pak, saya nggak punya akun pribadi, Pak, akun jualan boleh. Pak, saya nggak punya akun jualan tapi akun pribadi boleh, sehingga bisa dimanfaatkan marketing pemasaran di medsos ya. Misalnya tokonya siapa, Hakam ya, atau usahanya Akrom, oh silakan bikin media sosialnya. Nah, media sosial itulah akun-akun itu kemudian di screenshot, kirim ke saya ya, kirim ke saya media sosialnya, apakah Facebook, apakah IG, apakah apalagi ya, apakah TikTok misalnya ya, silakan, sah-sah saja ya. Yang penting teman-teman memiliki akun media sosial begitu. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah tampil layar saya berikutnya, Mbak Furida? Sudah tampil? Sudah tampil presentasi saya? Monitor? Monitor Mbak Furida, tampilan presentasi saya sudah tampil kah? Ya. Yang dokumen ini yang akan dilaporkan sudah muncul di layar jenengan. Monitor? Sudah tampil kah Mbak Furida? Di layar saya sudah tampil? Saya belum, Pak. Oh, belum ya, belum tampil ya. Oke. Belum, Pak. Belum tampil ya. Kita tunggu ya sesaat lagi supaya teman-teman paham ya
apa yang saya maksudkan. Oh, jaringan internet agak lemot punya saya. Sorry. Jaringan internetnya. Ya, mudah-mudahan tak selemot yang saya bayangkan. Sampai di sini ada pertanyaan ya. Tadi ada 11 agenda yang perlu kita diskusikan malam ini. Ada yang perlu ditanyakan sambil lalu nunggu laptop saya muter-muter ya jaringannya. Mana? Ya, silakan. Untuk nanti laporan bibit aku Pak. Desain dulu betah. Yang belum dari ya. Suaranya nggak jelas. Mungkin di yang belum dibisukan dulu Pak biar gak mental suaranya. Oke, siap. Halo? Ya, sebentar ya. Masih cari koneksi jaringan. Ya, suara saya jelas? Gimana? Jelas Pak, jelas. Oke. Ya, silakan. Kalau untuk laporan bibit tadi itu Pak ada dokumen dari BSP. Oh ya, nanti. Itu kita isi sambil di print Pak. Kayak MOU yang sebelumnya itu, kayak dokumen pengunjung yang sebelumnya. BAST ya. Halo, BAST kah? Kalau BAST setelah ini saya jelaskan ya. Kalau BAST setelah ini saya jelaskan ya. Mohon bersabar dulu. Kalau untuk laporan kakinya Pak itu difotokan laporan kesampaian terus di-upload ke YouTube ya Pak. Untuk yang apa? Yang laporan pengeluaran. Oh iya, nanti fotokan ke saya ya. Pasti fotokan ke saya, kirim ke saya. Ya, sebentar ya. Ini saya sebentar. Lagi error. Oke. Nah, saya akan merespon apa yang menjadi pertanyaannya siapa tadi, Mbak Nuralisa ya. Jadi soal BAST itu setelah ini saya jelaskan. Ini masih apa namanya, muter-muter ya. Jadi BAST itu diisi. BAST itu kan berita acara serah terima. Dana yang diterima berapa? 5 juta. Dana yang digunakan 5 juta, sisanya 0. Kemudian pada aspek apa ya, nomor 4 dan 5 itu diisi ya. Nomor 4 itu kalau nggak salah diisi 5 juta ya, karena bukan berarti yang nomor 5 0 kalau nggak salah, kosong, artinya apa, dana digunakan semua begitu ya.
Eh, berikutnya, jadi gini, dokumen-dokumen yang saya jelaskan mulai nomor 1 sampai 11 ya, itu saya sebagai pendamping akan melaporkan itu. Ya, apakah ada bukti produknya enggak? Oh, ada, punyanya Nuralisa, ini bukti produknya. Strateginya ini. NIB-nya ini jelas. Kemudian rencana bisnisnya bagus. Ya. Apalagi kesesuaian usahanya sesuai antara yang dijalankan dengan identitas bisnisnya yang ada di Bishub, jelas. Kemudian bagaimana dia menjalankan usahanya, ini jelas. Menjalankan usahanya ditunjukkan dengan foto dan seterusnya, foto saat memproduksi ataupun yang lainnya ya, saat jualan misalnya. Kemudian ada enggak, oh ini sudah cair, oke. Apalagi laporan arus kasnya bagaimana, bagus ya, jelas laporan arus kasnya. Kemudian apalagi akun media sosialnya bagaimana ya, akun media sosialnya juga maksimal jalan. Nah, 11 itulah yang kemudian saya laporkan juga ke kementerian. Jadi kalau malam ini teman-teman itu beralasan ini sibuk, ini itu, tidak masalah. Tetapi sekali lagi ya, saya tidak menanggung akibatnya jika laporan teman-teman ini tidak utuh, laporan teman-teman ini tidak lengkap, maka jangan heran kalau ya dapat SMS ya. Nanti pasti dapat SMS itu. Dapat SMS. Saudara, Bapak, Ibu, Furida, Anda belum mengunggah video. Anda belum itu ditagih terus. Di Bishub itu ditagih. Kenapa kok ditagih? Karena panjenengan teman-teman semuanya sudah mendapatkan bantuan 5 juta untuk menjalankan usaha dan punya kewajiban untuk melaporkan, baik itu yang bersifat laporan keuangan maupun yang diminta dalam bentuk lain, misalnya videonya diminta, notanya diminta, sampai kemudian dalam Bishub itu finish, selesai sesuai dengan ketentuan, panjenengan tidak punya beban. Tapi kalau panjenengan teman-teman ternyata tidak sesuai, pasti ditagih ya, tahun depan jadi ditagih sampai kemudian betul-betul clear, betul-betul tuntas. Nah, kalau tidak tuntas bagaimana, Pak? Kalau tidak tuntas ya itu akibatnya nanti ditagih di WA. Bahkan kalau terjadi temuan ya, temuan temuan tidak sesuai, itu biasanya tim kementerian itu turun ke lapangan ya, turun ke lapangan artinya dilihat secara langsung. Tim dari Jakarta ya, yang dari Jakarta juga gitu ya. Halo, suara saya masih jelas? Oke, saya coba lanjutkan ya.
Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, sampai mana ya tadi ya? Bentar ya, karena oke, saya lanjutkan ya. Nah, teman-teman semuanya, maka dokumen-dokumen ketika saya minta tolong dikirim, baik itu bukti pencairan dan seterusnya, itu semata-mata saya ingin membantu kelancaran teman-teman. Kalau yang berhubungan dengan biskupnya, saya tidak punya akses. Pak, ini diunggah kapan? Ini laporannya gimana? Ya, teman-teman yang ngerti kapan diunggah, pakainya PDF apa JPG atau JPEG, ya, semuanya teman-teman PKMP yang harus saling memantau gitu ya. Kemudian biasanya teman-teman itu kalau ada masalah di biskupnya pasti di WA, pasti di WA. Ya, apakah seperti yang saya sebutkan tadi? Ya, pasti itu. Apakah sudah tampil di layar teman-teman semuanya? Sudah tampil ya? Nah, itu yang sudah tampil itu, oke, maksud saya yang sudah tampil itulah yang saya laporkan. Itulah ya. Ya, itu yang saya laporkan itu dokumen-dokumen dalam bentuk PDF itu. Ya, itu yang saya laporkan tuh. Ya, mulai produknya sampai ke akun media sosialnya. Ya. Begitu nggih? Ya. Bisa dimengerti Ki? Jadi kula mon agak cerewet di grup ya, itu semata-mata demi panjenengan ya. 1% pun saya tidak minta dari uang 5 juta ya, 1% pun. Kalau saya WA tolong dikirim, ini dikirim, ya Allah, ada teman kita itu ya, ada teman kita tapi tidak saya sebutkan namanya ya. Saya minta begini, tolong kirim bukti pencairan ya. Saya sengkok ria minta keremaki bukti pencairan. Nah, ternyata ya dikira sengkok minta apa sih nah? Allah karim, macek melarat, macek abit telepon saya. Enggak, saya enggak minta uang, bahkan difotokan uangnya. Uangnya dibutuhkan yang 5 juta itu. Tidak butuh itu saya. Saya butuh bukti pencairan. Itu saja. Ya. Saya butuh bukti pencairan. Ya, tidak minta apa ya, tidak minta bagian lah. Ya. Tidak minta bagian. Nah, teman-teman jangan salah paham, sampai malam ini itu tak masuk ini. Siapa nyaman orangnya, kalau kayaknya ndak ada ini orangnya. Ya, padahal yang saya garis bawahi, ayo teman-teman jangan sampai bermasalah di kemudian hari. Itu. Ya. Kemudian ya, setelah ini ada, nah ini saya lanjutkan dulu. Nah ini
pencairan dana bantuan ya. Saya selalu mengingatkan soal dana bantuan ya. Macam-macam ya, ada yang memang mengurus sendiri, ada yang memang dibantu oleh seseorang. Ya silakan, saya bilang silakan. Contoh begini, katakanlah Mbak Furida ini ada yang membantu, katakanlah ya, ada yang membantu. Dananya 5 juta, tapi yang cair ke Mbak Furida itu hanya 4 juta. Ya Mbak Furida tetap melaporkan uang 5 juta itu gitu loh. Tetap melaporkan uang 5 juta itu Mbak Furida. Meskipun halo, kenapa? Suara saya nggak jelas? Mungkin bapaknya masalah ini boleh dibicarakan dulu. Halo, nggak jelas, nggak jelas. Suara saya sudah jelas. Ada bantuan lagi. Saya mau minta lagi Pak. Kalau Pak Bantan rumah mau dikasih kopi. Enggak, saya jelaskan dulu ya, jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu biar konkret. Oke, kalau suara saya enggak jelas ya, kalau suara saya enggak jelas bisa langsung instruksi ya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada penjelasan pencairan bantuan dana. Ya, pencairan dana bantuan wajib dilakukan oleh penerima bantuan dan tidak dapat diwakilkan. Ya, tidak dapat diwakilkan. Artinya ini kan sudah apa ya? Sudah cair lah istilahnya. Halo, suara saya hilang? Apakah suara saya hilang? Ya, hilang. Aman sekarang aman. Suara saya jelas? Halo, suara saya jelas? Ya, jelas Pak sekarang Pak. Oke, saya lanjutkan. Karena sinyalnya agak nyiksa. Nah, soal pencairan ini, saya kira teman-teman itu sudah pada cair ya semuanya. Kalau ada yang belum cair, kita tunggu sampai 15 Desember batas waktu pencairan. Ya. Karena banyak ya, tidak hanya 1-2 orang yang dicairkan. Nih. Nah, berikutnya saya jelaskan lagi ya soal pencairan itu tadi ya. Maka yang harus disiapkan sebenarnya adalah mulai SK ya, kemudian salinan perjanjian atau MOU dan seterusnya. Kalau teman-teman kan rata-rata sudah cair ya, saya kira tidak ada persoalan ya. Kenapa? Ya, halo, kenapa? Ya, suaranya Pak. Sudah suaranya sudah. Lanjut Pak.
Oke. Tolong yang lain ya di anu ya, di apa namanya, dimatikan mikrofonnya. Ya. Tolong Pak Haji Amin tolong matikan mikrofonnya. Oke, supaya jelas. Nah, ini ada keterangan bantuan dana ya. Bantuan dana. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh dibelanjakan, atau dana bantuan ini tidak digunakan untuk belanja jasa narasumber pelatihan misalnya. Misalnya siapa namanya, Nur Alisa mendatangkan narasumber, itu ndak boleh tuh ya, ndak boleh memberikan digunakan untuk narasumber. Termasuk misalnya dari Ketapang ke Sampang mau belanja pakai digunakan untuk transportasi, itu ndak boleh. Atau beli bensin misalnya, ndak boleh itu. Kemudian misalnya boleh bayar token listrik, ndak boleh bayar token listrik itu. Ya, kenapa ndak boleh? Ya karena memang tidak menjadi bagian dari bantuan itu. Kemudian misalnya belanja sewa tempat, sewa lahan, itu ndak boleh ya. Maka laporan arus kas itu harus betul-betul memperhatikan item-item, jenis-jenis mana saja yang boleh ya, termasuk belanja laptop misalnya, itu ndak boleh tuh ya. Beli laptop itu ndak boleh. Kenapa? Karena laptop itu pribadi nanti sifatnya ya. Kemudian apalagi ya, yang tidak boleh itu ya, termasuk kalau ongkos tukang misalnya ya, ongkos tukang metepak kandeng, metepak tuku, ini tidak apa-apa ongkos tukang itu. Yang tidak boleh itu kan mendatangkan narasumber. Nah, ini yang berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban ya. Laporan pertanggungjawaban ini harus betul-betul diperhatikan ya, jangan sampai keliru ya. Biasanya yang keliru itu sering lalu dikembalikan sama pihak kementerian ya. Pertama, laporan pertanggungjawaban itu wajib diunggah ya, wajib diunggah di laman bishub.kemnaker.go.id. Nah, itu pentingnya. Makanya teman-teman itu di situ sudah ada template-nya, membuat laporan kayak apa dan seterusnya. Itu sudah ada contoh-contoh membuat laporan. Ya, laporan siapa? Laporan TKMP-nya sendiri. Ya, mulai arus kas, mulai kwitansi, mulai video-video, mulai belanja, memproduksi, proses, dijual, itu juga harus dilaporkan dalam bentuk video. Berapa menit? Nah, coba dilihat di bishubnya ya, berapa menit aturannya. Maka yang bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya tidak memungkinkan, minta bantuan sama anak-anaknya, tetangganya yang ngerti IT, yang ngerti teknologi ya. Jangan dikerjakan sendiri
supaya tidak salah kaprah. Kemudian laporan pertanggungjawaban itu wajib melampirkan BAST, berita acara serah terima penggunaan dana bantuan. Diisi tanggal berapa? Diisi tanggal, nota terakhir tanggal berapa? Begitu. Kalau nota terakhirnya tanggal 30 November, ya berarti diatur di AST-nya tanggal segitu, ya. Dokumentasi foto, nah itu juga saya bacakan. Laporan pertanggungjawaban wajib melampirkan, ya, 1. berita acara, 2. dokumentasi foto atau video pembelajaran, ya, bahan bakunya, bahkan hasil pekerjaan. Artinya begini, teman-teman semuanya, bikin video mulai belanja, kemudian memproses atau memproduksi, sampai kemudian penjualan, itu di video, ya. Cek neng seneng nerima pesanan negara. Artinya beda kewajiban saya harus dituntaskan, ya. Penerima bantuan wajib menyiapkan dan menyimpan dokumen asli laporan. Artinya apa? Teman-teman itu setelah diunggah di Bisupnya tetap disimpan dengan baik dan rapi. Untuk apa? Untuk keperluan sewaktu-waktu pihak dari kementerian datang. Untuk apa? Untuk ngecek secara langsung. Nah, ini pentingnya, ya. Maka dari itu, ya, sekali lagi saya mengingatkan, ya. Sekali lagi saya mengingatkan agar segala bentuk laporan, ya, dokumen aslinya disimpan. Ya, bukti pembelajaran, nota-nota, ya, itu juga disimpan, ya, karena sewaktu-waktu dari pihak aparat yang berwenang, apakah dinas UMKM ataukah langsung dari Kementerian Jakarta, sewaktu-waktu diminta, ya, karena banyak kejadian di tahun yang lalu. Kenapa? Karena ada ketidaksesuaian atau dicurigai disalahgunakan, ya. Maka sangat mungkin, ya, dari pihak kementerian akan turun lapangan. Oke, begitu ya teman-teman semuanya, ya. Yang berikutnya, ya, ini contoh BAST-nya, ya, contoh BAST-nya, ya, teman-teman semuanya. Nah, untuk itulah kemudian belum tampil, ya. Apakah sudah tampil contoh BAST? Belum, ya. Sebentar. Oke, sudah tampil kah? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, itu contoh BAST-nya. Nah, misalnya, ya. Oke. Saya perbesar dulu. Oke. Yang harus diisi ini nih. Jumlah dana yang diterima berapa? 5 juta. Jumlah dana yang digunakan 5 juta. Jumlah sisa dana 0. Misalnya begitu.
Kemudian yang nomor 4 diisi 5 juta ya. Pihak ke-1 menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima dari pihak ke-1 hasil pekerjaan TKM pemula berupa kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri 1 paket dengan nilai realisasi 5 juta. Pihak ke-1 telah menyetor sisa dana bantuan ke kas negara. Nah, ini buktinya adalah laporan, berarti 0. Ya, artinya 5 juta itu sudah digunakan oleh penerima atau pihak ke-1. Ya. Kemudian ada apa namanya? Materai tanda tangan. Ya. Nah, ini diunggah. Ya, ini diunggah. Jangan sampai tidak diunggah. Ya, karena ini juga akan dilaporkan. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Ini bentar ya. Nah, suara saya masih jelas? Monitor? Oke. Nah, ini contoh dokumen-dokumen atau video pembelanjaan, bahan baku usaha dan seterusnya. Ya, jadi saya pun juga menyiapkan laporan dokumentasi dan teman-teman juga harus disiapkan ya. Jadi di HP-nya atau di laptopnya itu perlu disimpan itu foto-foto, video ya. Kalau ngunggah lewat HP agak susah, ya lewat laptop. Nah, itu ya. Itu ada Bu Nur Kholilah malam ini tidak hadir ya. Hadir nggak Bu Nur Kholilah ini? Hadir nggak? Halo monitor, Bu Nur Kholilah? Nggak hadir. Sudah kalau nggak hadir. Ya, tapi kalau sewaktu-waktu jangan cari Pak Ramadan ya. Karena sudah saya jelaskan panjang lebar teman-teman semuanya supaya tidak menjadi temuan di kemudian hari. Ya, sekali lagi panjenengan dapat bantuan dari negara sebesar 5 juta. Maka dari itu harus hati-hati penggunaannya. Kalau tidak tertib administrasi, tidak jelas kwitansinya, itu biasanya dicurigai. Bisa jadi berpotensi dianggap korupsi karena merugikan keuangan negara. Nah, ini contoh laporan keuangan. Nah, contoh ini laporan keuangan di sini ya. Laporan keuangan di sini laporan laba rugi. Ini kalau jual beli. Nah, ini kalau jual beli. Contoh toko sembako. Contoh cilok apa cireng. Ya, misalnya pemasukan ya modalnya 5 juta. Nah, 5 juta itu dibelanjakan untuk apa saja? Ya, 5 juta itu dibelanjakan untuk apa saja? Beli ini, gaji pegawai, dan seterusnya. Nah, nanti saya berikan contoh yang simple. Ya, jadi laporan keuangan, ya, laporan arus kas itu, ya,
minimal lah, minimal itu ada kredit, ada debit ya, ada debit, ada kredit ya. Nanti saldonya berapa sampai nol. Ternyata ada pendapatan ya, kayak punyanya Rizky, ada pendapatan ternyata pesanan 5.000 sertifikat, satu sertifikat 2.500 sekian, tanggal sekian. Ada pemesanan lagi gantungan kunci ya, itu sampai kerugi laba ya. Tetapi sekali lagi, kalau mengalami kesulitan, terutama yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, cukup membuat laporan keuangan dari 5 juta itu ya. 5 juta itu untuk apa saja, debitnya, kreditnya, saldonya. Tolong nanti yang sudah membuat laporan keuangan ya, tolong di-share di grup Mas Rizky ya. Tidak apa-apa Mas Rizky, share di grup supaya teman-teman yang lain juga tahu Mas ya, juga minimal bisa dicontoh lah oleh teman-teman yang lain. Di samping nanti saya buatkan contoh yang lebih simple ya. Saya kira itu teman-teman semuanya. Silahkan malam ini kita coba diskusikan apa saja persoalannya, sehingga dalam membuat laporan teman-teman semuanya lancar. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sekitar 30 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Siapa ini? Korea, ayo Korea. Oke, boleh. Kakak izin bertanya, kan waktu pengajuan itu yang saya ajukan makanan dan minuman olahan ya, dan di situ saya juga menyebutkan beberapa menu. Kalau misalnya menu yang saya ajukan sebelumnya itu saya ganti, apakah itu diperbolehkan? Terus untuk pembelian online itu cukup, buktinya itu cukup pemesanannya aja kan ya, bukti pembelian aja gitu, invoice. Terima kasih. Oh ya. Sudah? Ya sudah. Oke, baik. Oh, mantul ya. Mantul. Oke. Pertama saya ingin menjawab atau merespon pertanyaan Mbak Kori ya. Kalau yang dimaksud Mbak Kori itu berarti rencana bisnis ya, penambahan menu, penambahan varian menu, varian-varian jualan itu tidak masalah, karena itu tidak mengurangi jenis usaha yang diajukan gitu loh. Misalnya yang diajukan itulah jualan makanan olahan, berarti makanan olahan kan banyak, mulai cilok, apa sempol, apalagi Mone Sampang itu apa ya, tiba-tiba nambah es, misalnya nambah jus misalnya, Kori ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari rencana bisnis atau pengembangan bisnisnya ke depan, menambah A, B, C dan seterusnya.
Yang berikutnya, pertanyaan Kori tadi, kalau belanja online berarti kan ada struknya, ada apa namanya ya, invoice-nya, ya. Biasanya kalau saya kebetulan tidak banyak tahu ya kalau di Shopee itu, karena memang tidak pernah belanja online, tidak pernah tahu tentang gitu-gitu. Tapi menurut penjelasan dari kementerian kemarin, ya, meskipun belanja online kan ada rate apa namanya ya, apa namanya itu, kalau belanja online itu ada invoice-nya di bagian bawah kalau nggak salah itu, ya. Di bagian bawah itu kan ada riwayat pembelian, ya, termasuk muncul biayanya berapa. Nah, itu harus dipakai itu, ya. Menurut ya teman-teman yang biasa belanja online, katanya bisa di-download itu. Cuman saya enggak paham karena saya apa namanya jarang ya, atau di screenshot saja lah, ya, di screenshot misalnya, ya, enggak apa-apa. Saya kira enggak ada masalah, ya. Saya kira enggak ada masalah, ya. Seperti itu ya, Kori ya, penjelasan saya berkaitan dengan nota pembelanjaan online dan menambah varian jualan. Oke. Silakan Rizky, barangkali ada yang perlu ditanyakan Rizky. Kenapa Riz? Pun sebulan apa? Kenapa, Pak? Halo, coba diulang lagi. Harus kasih itu Arus kas itu ya, terus tanggal 30 ya. oh, arus kas itu ya, arus kas itu dibuat kira-kira uang itu dibelanjakan sampai tanggal berapa habisnya, begitu Mas Rizky ya. Ya, silakan. Jadi buat arus kas tanggal sekian belanja ini, tanggal sekian belanja ini, kan begitu. Sementara tadi saya menjelaskan laporan, ya, laporan pertanggungjawaban itu kan paling lambat 31 Desember. Ya, laporan itu paling lambat 31 Desember. Ya, maka arus kasnya yang dalam hal ini laporan keuangan yang 5 juta. Ya, foto ke saya akan unggah. Ya, di samping teman-teman ngunggah, saya juga ngunggah, ya, supaya ada apa namanya, sinkron, ya, supaya ada sinkron antara yang dilaporkan oleh pendamping dengan TKMP yang melaporkan secara mandiri. Begitu Mas Rizky. Silakan, ada lagi? Izin pertanyaan. Ya, silakan. Nah, untuk arus kas ini kan di apa? Dilaporkan kalau perbelanjaan atau nunggu rekapan dulu, Pak? Ya, laporan arus kas itu dilaporkan setiap belanja. Setiap belanja itu ditulis, maksud saya. Ditulis, kemudian nanti setelah dibelanjakan semua 5 juta habis, baru diunggah, dilaporkan di biskupnya, begitu, dan dikirim ke saya, sebisa mungkin dikirim ke saya. Artinya uang 5 juta itu kan punyanya Noralisa, katakanlah Pak,
pesennya ki kare Pak Juta Pak, waduh tak bisa tak tahu semata ada misalnya kan, ya cak meduren tak tahu siapa belanjaki. Nah iya apa ya, mulai banner sudah kemarin, kemudian bikin rombongnya ya, atau belanja alat bahan dan seterusnya ya. Tetapi minimal teman-teman sudah memiliki arus kas atau laporan arus kas, meskipun tidak sampai selesai. Maksud saya tidak sampai selesai habis 5 juta, kirimkan saja ke saya bahwa nanti saya laporkan nih bahwa teman-teman itu atau TKMP itu sudah membuat arus kas. Ini contoh, ini buktinya begitu Mbak Alisa ya. Ada lagi selain Alisa? Berarti kalau untuk laporan di GitHub itu Pak, digabungin sama dokumentasi foto pas pembelian barang sama nota gitu ya Pak? Iya, di laporan itu ya biasanya jadi satu. Ya biasanya jadi satu. Nanti saya coba carikan ya. Saya coba carikan contoh laporan tahun kemarin ya. Jadi mulai arus kas, laporan keuangan itu tadi ada notanya, ada foto-fotonya, biasanya gitu. Biasanya ada di Bishop itu, Alisa. Di Bishop itu ada contohnya biasanya. Atau teman-teman tuh begini, saran saya. Ya rajin-rajin dong buka YouTube, misalnya cek cara membuat laporan TKMP atau cara membuat laporan laporan keuangan. Tuh banyak itu ya, yang di YouTube itu sudah diunggah oleh kementerian beberapa contoh itu ya, begitu ya. Ada lagi? Kalau untuk yang DAT itu Pak ditangisinya cuma 1 kali tak Pak? Kenapa? Kalau untuk DAST-nya itu kita ngisinya cuma 1 kali tak? Yes, 1 kali ya. BAS Kirain kayak setiap hari kita ngisi DAST gitu. Oh enggak, BAST itu diisi namanya berita acara serah terima. Seolah-olah uang itu ya terjadi antara kamu dengan kementerian. Di saat itu telah diterima uang 5 juta dan digunakan uang 5 juta, sisanya 0 dari pihak ke satu ke pihak kedua, dari pihak ke satu ke pihak kedua, tanda tangan materai. Tanggalnya di BAST itu ya ditulis nota terakhir kapan. Oh ternyata 29 November diisi 29 November. Begitu ya Lisa ya. Berarti BAST itu diupload ketika uang 5 juta itu sudah habis atau diupload sekarang juga nggak apa-apa Pak? Diupload sekarang enggak apa-apa. Ya tidak nunggu habis. Ya boleh saja. Begitu Alisa ya. Paham ya? Halo, suara saya terdengar? Iya Pak. Kalau yang bukti seperti sadana itu Pak diisi apa Pak? Notanya Pak? Yang mana? Ini kan ada 3 dokumen yang harus diisi. Foto dokumentasi, terus video dokumentasi, sama bukti setorsi sadana. Oh iya, kalau ada sisanya itu dikembalikan ke negara. Oh, berarti kita cuma ngisi untuk foto dokumentasi sama video tok ya Pak? Iya, sama ya sesuai permintaan di biskupnya itu. Video, foto, kemudian laporan arus kasnya, nota-nota, kwitansi kan juga diminta itu jadi satu kesatuan dengan laporan arus kasnya. Berarti ini tiap harinya di YouTube ini ganti ya Pak? Foto-fotonya? Ya enggak, cuman sekali itu. Ya ada foto-fotonya, bukan setiap hari enggak.
Ada foto-fotonya, kemudian ada videonya dari proses dari apa namanya kulaan, kemudian produksi, kemudian menjual. Itu kan video singkat itu, ndak kalau nggak salah 2 menit ya, 2 menit atau berapa menit itu. Itu ada ketentuannya. Oh, tak kirain kayak setiap harinya itu diubah fotonya gitu, Pak. Per pembelanjaan itu difoto terus diupload, terus besoknya lagi begitu terus. Ndak seperti itu. Ya, ndak seperti itu. Begitu ya. Siapa namanya? Alisa, ya. Iya, Ada Pak, iya. ada lagi yang lain? Mungkin yang lain? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan Mbak Kori. Kalau misalnya dana yang keluar penghasilan kita itu lebih dari 5 juta, itu nanti di laporan tetap kan ya ditulisnya dana yang dipergunakan 5 juta begitu Bapak. Oh iya, ya begitu. Ada 2 alternatif. Ternyata Kori katakanlah setelah digunakan lebih dari 5 juta. Saran saya modal awal. Jadi seolah-olah, ya bukan seolah-olah ya. Ya memang kenyataan begitu. Modal awal 500.000. Berarti sebelum mendapatkan bantuan 5 juta, Mbak Kori itu sudah punya modal awal. Ya, itu sehingga laporannya katakanlah sampai 5.500.000. Loh 500-nya dari mana? 500-nya dari modal awal itu tadi. Itu loh diakumulasi. Paham ya? Jadi nanti di laporannya itu tetap ditulis sesuai gitu, bukan di bulan ada dana yang sebenarnya dari pemerintah. Iya, makanya saran saya bisa memakai pola yang 5 juta itu. Ya sudah, 5 juta itu yang dikelola, yang dilaporkan ya sampai sisanya 0. Begitu. Begitu ya. Ada lagi? Halo? Ada lagi kah? Iya, ada lagi kah? Cukup? Halo, monitor? Nanti saya coba carikan ya. Bapak, Silakan. Mungkin ada yang belum jelas. Mumpung ada waktu 5 menit. Nih. Silakan. Ada lagi? Nah, teman-teman semuanya, kalau tidak ada, ya, saya akan mereview ya. Sebelum saya akhiri, saya akan mereview ya teman-teman semuanya.
Jadi ya, pertemuan malam ini itu secara online-nya sudah selesai. Ya, artinya saya melakukan pendampingan online ini yang kedua dan sudah selesai. Ya, sehingga teman-teman nanti lewat grup WA kalau tanya langsung di grup, jangan di japri supaya yang lain mengikuti. Yang kedua, kalau ada yang sudah membuat laporan arus kas, ya silakan ya di-share di grup biar teman-teman juga bisa mengikuti. Ya, bisa dijadikan contoh, jangan egois. Ya, pokoknya aku mari dhisik, mereka ada misalkan. Jangan ya, yang sudah selesai duluan berarti apa? Ngasih apa, dibantulah teman-teman yang lain cara membuat laporan arus kas dan semuanya ya, termasuk kalau ada yang belum punya NIB silahkan ya segera diurus. Kemudian saya ingatkan lagi nota-nota ya, nota-nota kwitansi itu jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang, pesan saya. Ya, supaya tidak didatangi oleh kementerian ya. Kalau tidak ada notanya ya dianggap bohong atau dicurigai. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Kemudian insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang perlu saya datangi ke lokasi, pasti saya datangi. Misalnya ada persoalan yang genting, ternyata ada TKMP yang patut dicurigai, saya turun itu. Saya turun untuk membantu. Ya, membantu apa? Membantu mendampingi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, tapi insya Allah lah teman-teman yang di grup ya saling saling support antar TKMP yang satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai saya WA tapi tidak ada respon. Ya, saya WA itu tadi tuh ternyata hanya dibaca oleh yang lain, kok tidak segera gabung. Sampai hari ini ya ada yang sudah membaca WA saya tetapi tidak bergabung. Ya, yang enggak apa-apa. Kalau ada apa-apa sama kementerian ya di luar tanggung jawab saya. Dalam artian saya sudah berupaya untuk mendampingi, mengingatkan ya, ayo saling kerjasama supaya sama-sama jalan. Karena saya juga bikin laporan di kementerian, teman-teman juga ngunggah laporan sehingga dicocokkan ini sama enggak dengan laporan dari pendamping, antara laporan pendamping dengan laporannya TKMP. Nah, begitu ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini penting nih. Menurut saya penting sekali ya untuk saling kerjasama. Dan kalau ada apa-apa, termasuk strategi ya, masang spanduk. Kenapa saya minta ayo pasang banner ya, pasang banner di depan usahanya, kemudian difotokan. Ya, ini sebagai bentuk strategi. Ya, strategi pemasaran. Ya, strategi pemasarannya bagaimana? Ya, salah satunya adalah memanfaatkan media sosial, kemudian membuat banner banner tentang TKMP-nya. Oke, teman-teman semuanya, saya kira itu ya. Ada lagi cukup? Cukup ya? Halo, monitor? Cukup? Atau ada yang ditanyakan lagi sebelum diakhiri? Ya cukup Pak Ketua, cukup Pak Ketua. Kalau kurang nanti saya tanya lagi Pak Ketua. Tanya di grup Pak Supardi, jangan japri.
edukasi. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh keberkahan, ya, malam yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan keberlanjutan TKMP sampai laporan tuntas. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Saya Ramadan atas nama pendamping dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.